Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kalian yang udah ngeklik channel ini. Akhirnya saya kembali di konten workshop tour. Workshop siapa yang saya kunjungin? Ikutin aja videonya sampai habis, jangan skip. Mantap. Workshop tour kali ini saya berkesempatan berkunjung ke workshopnya Blackwood Interior di Jalan Latsitarda, Samarinda, Kalimantan Timur. Mantap. Om Firman di sini, ownernya Blackwood Interior, Om ya. Iya. Sehat, Om? Sehat, Mas. Alhamdulillah. Om, terima kasih banyak ya, saya boleh main ke workshopnya, boleh ngacak-ngacak Iya, workshopnya ini ya, boleh ya? Siap, Mas Adi. Boleh. Om, kita boleh sambil rokokan di sini Boleh ya. sambil ngopi ya. Penonton yang mungkin lagi nonton boleh bikin kopi dulu. Oke. Ambil rokoknya, kita ngopi-ngopi nyantai. Oke, ini kali ini di konten workshop tour. Alhamdulillah saya berkesempatan datang workshopnya Om Firman di Blackwood Interior, Om ya. Iya. Siap. Jadi workshopnya ini mengerjakan interior semua ya. Iya, betul, Om. Interior. Oke. Interiornya tuh apa aja tuh, Om? Kitchen set yang terutama tuh kitchen set. Kitchen set ya. Oke. Terus lemari pakaian, semua interior. Semua interior ya. Iya. Jadi kayu juga main, Om. Interior untuk pengerjaan kayu main juga. Pengerjaan kayu sementara kita fokusnya sama finishing HPL aja sih. Finishing HPL. Oke. Jadi Om Firman ini interiornya untuk saat ini fokusnya di interior, tapi nggak menutup kemungkinan ke depannya kan Iya. bisa merambah ke kayu juga, Om ya. Iya, betul. Karena kan luas ya, luas dan bebas mainnya ya. Siap. Om, ini pertanyaan klasik sebenarnya. Sejak kapan Blackwood Interior ini berdiri, Om? Blackwood sih ini sebenarnya baru di tahun 2019 kayaknya, Om. 2019. Iya, Lama pas-pasan juga, Om. pandemi. Sebelum pandemi tapi ya? Sebelum pandemi atau awal-awal? Awal-awal pandemi kayaknya, Om. Pandemi. Iya. Awal pandemi. Nah, ini kan banyak juga pertanyaan saya ke teman-teman yang UMKM nih. Nggak cuma di interior, kuliner. Pandemi kemarin gimana, Om? Pandemi Untuk omset gimana, Om? kalau omset sih di interiornya lumayan sih. Kayaknya enggak, Mas. Alhamdulillah nggak ada pengaruhnya, Mas. Nggak terpengaruh kayak teman-teman kuliner ya? Iya, benar. Iya, kalau kuliner kan benar-benar mereka nggak boleh jualan, tutup dulu, jualannya online. Iya. Kalau kita interior ini Ya, alhamdulillah. aman aja ya? Alhamdulillah. Berarti sama sih, Om? Sama sih, Om? Sama sih ya. Sama, jadi nggak terpengaruh banget lah. Intinya ada aja kerjaannya, ada aja. Yang penting tukang bisa ngepul dapurnya, kita juga ngepul dapurnya ya. Siap. Om, flashback sebelum main ke interior, Om sempat kerja atau apa, wirausaha apa sebelumnya, Om? Dulu pernah kerja di kapal juga, Om. Pernah kapal? Iya. Wah, Di kapal. 2019 itu off di kapal. Terus jadi Gojek, Om. Sempat Gojek. Iya. Siap. Saya juga pernah, Om. Oh, gitu ya. Pernah juga menjalani itu gitu kan. Karena Jadi proses Gojek, gaji Gojek. Pandemi. pandemi. Nah, pandemi drop kan. Iya. Karena kan banyaknya GoFood ya. Iya. Oke. GoFoodnya off, Gojeknya nggak ada orderan, Om. Iya. Jadi ikutlah sama sepupu tuh, Om Faisal. Om Faisal, iya. Saya kenal Om Faisal tuh, teman saya di Hobi Kayu Kaltim. Om Faisal, mohon maaf saya belum sempat ngonten ke tempat Om Faisal. Berapa kali janjian selisih terus, Om. Selisih memang susah. Sepupu tuh, Om. Oh, sepupu sama Om Faisal. Iya. Workshopnya gede, Om. Iya, gede. Alat-alatnya, racun-racunnya juga banyak sekali di situ. Gila Om Faisal. Nanti lah ya Om Faisal ya.
Nanti kita atur jadwal karena Om Faisal sibuk sekarang Iya ya. sibuk. Orderannya ngeri Om. Ngeri. Wah ngeri. Berani nolak orderan ya. ngeri Om Faisal. Oke, jadi di kapal itu sebagai apa tuh posisinya tuh? Jurumudi aja. Jurumudi. Dari 2012 sampai 2018 tuh jurumudi. 2002. Wah, lumayan juga Om ya. Iya, habis itu jadi Gojek sampai 2019 pandemi. Sepi order. Orderan Ikut Om Faisal. Oh, jadi belajarnya yang ngeracuni itu Om Faisal. Faisal ya. Wah, bahaya juga Om Faisal ini ngeracuni ya. Tapi racunnya positif sih Om, ya kan. Jadi racunnya itu positif. Jadi di Jurumudi di kapal itu berlayarnya di mana? Apa keluar pulau atau di sini aja sekitaran Mahakam ini? Sekitaran Mahakam sini aja. Mahakam berarti bawa takbut batubara atau kebetulan minyak Om. minyak? Iya. Wah licin Om. Iya itu sudah. Licin itu minyak itu ya setahu saya karena beberapa teman-teman yang pernah ngonten di workshop tour sama saya itu kayak sebelumnya Om Sahlan itu juga dulu di kapal juga lama. Terus ada Kapten Denis namanya Om Denis gitu. Ya mungkin dilihat di channel YouTube saya Om Denis itu kapten kapal lama berlayar sampai luar pulau. Sekarang gantung jangkar fokus di interior. Beliau ya mungkin bisa dicek lah nanti ya di channel saya juga ada Om Denis. Jadi banyak juga ya profesi kapal di selama yang saya workshop tour ini termasuk Om juga ya. Iya di kapal. Jadi jurumudi Om ya. Itu harus pintar baca kompas juga ya. Kompas, GPS ya kan. GPS juga. Berarti sekolah dulu pelayaran. Sekolah pelayaran Om. Pelayaran. Itu setahu saya SMK ya. Atau kalau ada kita sekolah yang ikut kompetensinya aja Om. Jadi ambilnya surat rating namanya. Iya. Itu gimana Om? Saya kurang paham loh. Boleh cerita sedikit? Kalau di kapal itu kan ijazah paling rendah itu rating Om. Dasarnya. Dasar. Nah itu sekolah mungkin ambil potensinya itu sekitar 3 bulan lah Om. Potensinya di Samarinda apa di Balikpapan? Jakarta Om. Oh di Jakarta. Iya Pertamina. Oke mantap. Jadi disitulah dapat apa bahasanya dapat ijazah ya. Dapat SIM lah. Dapat SIM ya, dapat SIM lah ya. Kalau kita biasa motor kan mobil uji. Oke. Dapat SIM-nya di sana. Jadi kompetensinya di Jakarta sana ya. Oke. Setelah lulus di sana langsung lah ke kapal. Langsung di kapal. Itu pendapatan langsung di Kaltim apa? Langsung di sini Om. Langsung di sini? Iya. Wah mantap. Karena ada beberapa teman tuh kadang pendapatan nggak di daerah dia sendiri. Oh gitu. Ya. Tiba-tiba di mana gitu. Iya. Jauh katanya. Di sini. Jauh katanya. Oke, jadi sempat lama di kapal Om ya. Lama di kapal Om. Siap. Singkat cerita nih Om. Sebelum bangun workshop ini berarti sebelumnya sama Om Faisal tuh saya berguru dulu ya? Berguru dulu. Berguru sekitar 5 bulan sudah bisa dilepas lah. Iya. Sudah tahu jalannya dari Om Faisal. Akhirnya buka sendiri di sini. Alhamdulillah sih Om. Om ada yang bimbing Om. Itu sudah. Nah kalau saya itu Om, kalau saya sedikit cerita nih, saya nggak ada yang bimbing Om. Dari awal asal suka aja gitu kan, suka aja dulu bikin kerajinan kayu sampai ke mebel. Nah alhamdulillahnya tuh tergabunglah saya di komunitas hobi kayu. Gitu. Ya di grup WhatsApp, ternyata di grup yang besar dulu deh Indonesianya. Terus ternyata ada grup hobi kayu juga yang di Kaltim, cakupan Kaltim. Wah, nah disitulah saya kenal beberapa orang-orang yang ya hobi aja sih awalnya Om, karena backgroundnya juga ada yang masih kerja gitu kan. Saya juga bikin kerajinan yang kecil-kecil aja, nggak yang belum mebel waktu itu. Di hobi kayu itu yang banyak ngajarin sebenarnya. Dan video workshop tour ini sebenarnya ucapan terima kasih saya kepada teman-teman yang saya kenal hobi kayu yang punya workshop, bahwa saya banyak belajar dari mereka gitu kan. Jadi ucapan terima kasihnya sesempatnya saya datang ke workshop, ngobrol lagi sama mereka, terus sama Om lah. Iya. Sama Om ini kenalnya waktu kopdar di Itu Tako ya. Iya, itu Tako. KPL Tako, dan di luar hobi kayu teman-teman. Tapi nggak ada masalahnya Om, kita nggak cuma di komunitas hobi kayu, kita harus punya jaringan yang luas Om ya. Karena kan berteman ya sama siapapun sih kalau saya Om, karena banyak ilmu yang bisa saya dapatkan, termasuk saya datang ke sini pun saya pasti ada dapat suatu ilmu nih dari Om. Betul Om. Siap.
Om sekarang tukang ada berapa om di workshop ini? Tukang ada 4 kayaknya, Ada 4 4 ya? 5 lah. Wah, Oh. itu kalau sudah tukang sampai segitu, menurut saya sih orderan udah mulai ini nggak main-main nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi Ada nggak aja, Om. main-main ya. Benar. Om, ada nggak pernah dapetin namanya customer kan namanya custom ya? Ya, Yang inilah, yang inilah, yang ini. Pernah nggak nemuin yang kayaknya cerewet banget nih, gitu. Tapi kita masih bisa handle tuh. Oh. Pernah nggak om? pernah dong. Pernah ya? Pernah itu mah ya itu sudah namanya interior custom ya. Ya gitu. Tipsnya gimana ngadepin customer yang seperti itu? Mungkin bisa di-sharing ke teman-temannya om. Minum belum? Minum loh. Oke, kita minum dulu. Kering ya? Minum dulu. Tipsnya ya kita ikutin, kasih yang terbaik lah, jangan sampai ada customer yang komplain. Seminim mungkin kita Iya, antisipasi om, Iya. komplainan Benar-benar. customer om. Karena mereka yang bayar kita om ya. Itu sih. Karena kan kita jasa ya. Namanya jasa ya kita harus siap dengan komplainan dengan Iya, ini sebelum itu. dia komplain kayaknya kita harus cek bener-bener deh kerjaan kita ya kan. Benar-benar. Jangan sampai Apalagi kadang customer yang komplain, mending kita yang komplain ke tukangnya. iya benar loh. Benar, saya termasuk yang cerewet sama tukang om. Termasuk ya pernah saya tukangnya ya mohon maaf mungkin dia dulu lebih tua dari saya, mungkin dipikir pengalaman lebih saya, ternyata ada beberapa konstruksian yang nggak sesuai dan rusak. Itu kan customer komplainnya ke kita om ya sebagai owner ya, nggak ke tukang gitu kan. Jadi ya itu mungkin tipsnya ya. Jadi sebisa mungkin penuhin aja deh customer maunya apa ya kan, karena dia intinya dia yang bayar kita nih. Iya betul om. Dia bayar kita juga butuh customer kan. Iya. Dan namanya jasa ya sebaik mungkin dan sebisa mungkin Kita kita kasih yang layani, terbaik. kasih yang terbaik. Benar. Mantap sekali om. Jadi pandemi kemarin enggak terlalu ya, alhamdulillah aja ya. Iya, alhamdulillah pandemi itu jadi kerja di bidang interior om. Mantap. Iya banyak sih om. Kemarin juga teman-teman yang di hobi kayu ya, ada yang mereka kerja, tiba-tiba ada masuk grup hobi kayu yang basicnya mereka kerjanya di rumah, jadi bingung kan ngapa-ngapain nih. Jadi mulai dari situ lah mereka belajar bikin. Mereka bikin buat di rumah dulu sih. Iya betul. Banyak kan. Tapi sekarang banyak juga yang bikin buat di rumah sekarang jadi usaha tuh om. Iya. Jadi usaha bener. Dan menurut saya kalau interior ya kompetitor semakin banyak itu malah makin bagus om ya. Jadi Makin kan bagus, Om. kita bisa bersaing secara sehat. Kalau Secara kompetitor sedikit nih kayaknya main aman aja gitu ya. Nggak ada tantangan ya. Nggak ada tantangan ya. Itu sih. Jadi kalau buat saya sih kayak om kan kita sama nih main interior. Ya oke kita kompetitor tapi bukan yang bahasanya tanda kutip Saling musuh ya, saling menjatuhkan, iya. menjatuhkan, nggak ada tuh yang begitu. Nggak ada tuh, nggak boleh lah begitu ya. Iya betul om. Aman kita ini. Ya tuh, pis-pis aja lah kita ya. Pis aja. Siap. Om ingat nggak alat tukang pertama yang dibeli itu apa? Alat tukang pertama. Paling yang pertama lah, paling pertama dibeli. dibeli. Sebelum ada semuanya ini nih. Apa tuh paling pertama? Ini om. Ini ya? Sudah mati om. Bitek om. Oke, bor ini ya. Oke, bor ini ya, Ini warna legend biru nih. ya. Sama sih birunya ya, sama birunya. Wah, ini legend ya. Ini paling pertama nih. Paling utama om. Paling pertama. Oke, belum berarti abis ini baru sirkular. Serka. Ya sirkularnya Bitek juga kemarin. oke, Itu oke, ada di oke, luar. oke. Siap, Masih dipakai. Ini yang pensiun saya. Ini pensiun udah ya. Pensiun. Ini udah banyak menghasilkan cuan nih. Iya alhamdulillah. Oke. Jadi alat pertama itu bor ya. Bor. Bukan sirkular malah ya. Bukan. Barengan sama Oh, sirkular. barengan. Oke. Bor, sirkular sama gerinda. Gerinda ada yang gerinda. Bitek mana ya? Bitek. Oke. Ini kali Bitek nih. Siap. Nah, Sini juga ada lihat brand Bosku di sini nih. Nah, itu ya kan? Bosku. Brand Bosku nih. Ya, siapa tahu nanti Om kerjasamanya lancar dengan bos, jadi pas workshop tour saya bisa ngasih barang apa punya bos Ya, gitu bos. kan. Tolonglah, Iya bos. kan? Tolong lah ya. Cinta matanya bos. Iya. Saya tuh pecinta bos sebenarnya Om. Gitu ya om ya. Iya. Kadang gitu, apa ya bilang orang cinta itu gila kan Om. Iya. Di luar nalar kadang ya mungkin sama lah teman-teman kadang pencinta brand apa gitu kan. Karena ya itu tadi sih awalnya hobi Om, dari hobi sih. Jadi suka aja gitu kan. Kayak laki-laki tuh banyak sih hobinya kan Om ya.
mobil-mobilan ya kan. Kapal-kapalnya remote control, Aman tuh Om. mancing ya kan. Yang penting hobinya jangan cewek-cewek. Ya, jangan hobi perempuan aja lah ya. Itu ngabisin. Aduh, habisin itu Om. Ngabisin dan ngerusak rumah tangga tuh. Itu sudah Om. Kalau hobi power tools ya, ya paling sama istri ngomel aja ini ya. Tapi Yang kan jadi uang. iya, kan jadi uang. Alat kita beli, ya itu juga buat kerja kan, Iya, ya betul, kan. Daripada main yang negatif kan ya hancur semua nanti ya. Hancur Om. Benar-benar hancur semua tuh. Oke, tapi sekarang udah banyak nih, udah alat-alatnya, ada trimmer, ada Ngumpulin satu-satu. bener-bener. Ada ampas juga, ada gerinda cordless juga, ada bor cordless juga nih. Banyak sih, belum yang hand toolsnya di sini juga banyak, karena itu sekali lagi buat kebutuhan kerja Om ya. Iya, penunjang kerja Om. Bener, bukan buat pajangan ya. Sekali lagi tuh, kadang kadang mohon maaf nih, kadang saya dipikir tuh kadang kan nge-share di kita susun rapi lah ya. Iya. Karena saya jujur, saya tuh terinspirasi nyusun rapi gini sama YouTuber luar sih. Iya Om, betul. Asik aja dilihat gitu Om ya. Asik lu ya. Asik. Dikira kadang ada yang baru kenal pajangan dijual. Enggak, itu alat kerja gitu kan. Cuman kan kita susun rapi aja. Setelah selesai kerja ya waktu kerja boleh dipakai. Setelahnya itu kan ya udah balikin lagi ke tempatnya. Workshopnya Om Faisal nanti Om jalan-jalan. Tambah Iya, rapi lagi itu. itu saya udah pernah ke sana, cuman pada waktu itu belum ngonten Om. Gitu ya. Iya, belum konten. Baru kenal Om Faisal pas saya ke daerah Sempaja. Jadi itu mainlah ke sana, lihat, wah workshopnya luas dan alatnya banyak sekali. Racun-racunnya di sana banyak tuh. Kalau di dia pertukangan tuh gila sih, racunnya banyak. Oke Om untuk marketingnya di mana aja Om? Marketing pemasaran di IG ada. IG-nya apa namanya Om? Nanti saya cantumin deh. Blackwood.interior, O-nya pakai angka kosong. Oh, Blackwood.interior. Cuman O-nya pakai Angka kosong. angka kosong ya, angka ya, bukan huruf ya. Iya. Oke, mantap Blackwood. Ada ini nggak, apa sih namanya? Filosofi nggak tuh untuk brand? Karena kan Blackwood itu sebenarnya filosofinya itu kan kayu hitam kan Om. Kayu Iya, hitam iya, itu kan ulin kan. ya Nah, itu melambangkan kita dari di Kaltim lah. Kaltim lah, Kalimantan ya, ya kayu besi ya. Kayu besi. Kayu besi kayu. Mudah-mudahan kokoh juga kan. Kayu Amin, 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 amin. Itu karena brand juga salah satu doa ya. Iya, branding. Itu buat teman-teman mungkin ya sedikit masukan dari kami, punya usaha paling nggak pikirin juga brandnya ya. Betul Om. Branding Branding itu penting kayaknya Om. penting, iya benar. Saya pernah ikut apa sih workshop brand gitu, Iya. cara nge-branding produknya itu bagaimana, cara menjualnya. Betul Om. Saya pernah ikut itu. Alhamdulillah sih gratis Om. Gitu ya. Udah gratis dari salah satu BUMN lah, BUMN di Indonesia bikin workshop gitu, saya ikut aja tuh. Walaupun banyak di sana kuliner yang ikut, interior ya saya sendiri, tapi banyak juga ilmu yang bisa diserap gitu sih. Jadi sekali lagi brand penting juga. Brand penting Om. Menunjukkan keseriusan kita dalam usaha ini Om. Identitas juga kan. Identitas juga. Benar. Jadi nggak dikira main-main. Ya benar sekali itu Om. Kalau gak ada brandnya kan kita juga ya mungkin kayak sepatu lah yang gak ada brandnya. Ini serius nggak sih bikin sepatu gitu kan? Nggak ada brandnya gitu kan. Sedangkan sepatu ini aja ada brandnya ya kan. Gitu. Sepatu tukang ini Om. Suatu tukang. totalitas tukang. Oke, jadi di Instagram ada ya. Instagram ada, Facebook juga ada, Twitter ada nggak Om? Twitter nggak ada kebetulan. Oke. Adanya di YouTube ada juga. YouTube ada juga. Oke, terus TikTok ada nggak main TikTok? TikTok sempat cuma nggak diurus lagi. Terus lagi ya, iya. Kayaknya kita memang perlu manajemen untuk yang itu juga Iya ya. sih. Orang yang bisa nge-hire itu ya. Handle di Di sosial medsos media. ya, iya benar. Saya juga sampai saat ini sih untuk medsos itu masih handle sendiri sih Om. Itu sudah Om. Ya, kerepotan kadang kita mau bayar Marketing kita, ngebosin kita. iya, mau hire orang juga, wah ini harus ada budget buat ini nih gitu kan. Mungkin ke depan lah, mudah-mudahan Om nanti ke depannya ada tim sendiri yang nge-handle medsosnya, jadi kan Iya. perlu seperti itu ya. Karena kan sekali lagi kita punya usaha kan, kita pengen berkembang dan besar Om ya. Iya betul Tom. Kalau bisa banyak merangkul orang lah
di usaha kita ya. Betul Om. Saya juga cita-cita seperti itu Om. Dan mudah-mudahan, tapi untuk saat ini sih kayak YouTube sendiri, di Instagram sendiri, di Facebook sendiri. Jadi ya udahlah, jalanin aja lah dulu gitu kan. Iya Om. Marketing sendiri juga, Marketing ngukur-ngukur sendiri. ke lapangan sendiri juga. Tapi ya memang sih proses Om ya. Itu dinikmati Om prosesnya Om. Om percaya, Om bisa ngamini nggak? Om, orang tuh harus menikmati proses Om. Betul Om. Dinikmati proses itu, susah sakitnya Iya, jatuh dinikmatin bangunnya, aja. untung ruginya. Untung ruginya nggak dibayar kerjaan pernah Om. Iya. Yang salah hitung, saya pernah juga salah hitung. Salah hitung Om. sering. Oh, bener. Kalau hitung, saya pernah sampai motor kejual, nggak bisa bayar tukang karena salah hitung. Salah hitung sering Om. Iya, tapi ya sekali lagi sih menikmati proses itu asik sebenarnya. Menikmati proses asik Om. Iya, dari tadi yang awalnya beli bor aja, Iya, baru bisa beli bor, makin kesini makin alatnya banyak lengkap sih Om ini, gila Om. Alhamdulillah sedikit-sedikit Om. Ngumpulin satu-satu. Dan juga sekarang punya tukang gitu kan, paling enggak ya apa ya bahasanya, bisa membantu perekonomian tukang-tukang juga Om ya. Iya, perbantu perekonomian tukang-tukang Om. Benar-benar. Kita sambil ngopi nyantai Om di sini Om, di channel saya ini bebas asal kita ngopi aja minumnya, nggak ada brand yang lain. Nggak ada brand lain. Nggak ada bulan di sini. Oke. Jadi 2019 tadi ya, awal-awal pandemi ya. Iya, 19 asli. Oh, 19 Om. Tapi ini alhamdulillah sih sekarang kan udah mulai, kayaknya udah mulai berdamai sih Om ya. Alhamdulillah. Sama Covid ya, event-event juga teman-teman yang sudah mulai ramai juga gitu kan. Siapa tahu nanti kita ada sedikit dana ikut promosi di event Om ya, pajang bawa Betul Om. apa produk gitu kan ya. Karena kayak kita ini kan UMKM perlu banget sih yang promosi yang lebih luas Om ya. Itu sudah Om. Bener. Alhamdulillah kita kemarin dimulai dengan acaranya Tako kemarin Om. Iya. Cara aku kemarin ya, itu seru banget sih. Mungkin kalau teman-teman mau lihat keseruannya kemarin Kopdar Tako di Samarinda, kan boleh lihat di video sebelumnya lah ya. Di situ saya banyak kenal orang-orang baru di situ Om, termasuk Om sendiri. Betul. Banyak sekali Om, kenal orang baru. Wah, asik gitu kan, kenal seprofesi, ngobrol. Ngobrol soal harga, soal tukang, dan berbagai macam dinamika di workshop lah ya. Iya betul Om. Asik sekali. Tako mantap sih Tako ya, supportnya ya. Mudah-mudahan Tako juga bisa masuk di konten saya nih Om. Nah, Ya itu harapannya tuh. Jadi ya bisa lah saya share-share ke teman-teman yang workshop apa, mereka perlu kebutuhan katalog sih biasanya sih. iya sih itu katalog Katalog Om ya. Rahmat tuh. Pak Rahmat ya. Mudah-mudahan Pak Rahmat nonton video ini ya. Katalog tuh perlu ya Om ya. Spanduk juga perlu ya. Spanduk kapan Spanduk selesai ya, tuh Om? spanduk tuh biar makin menandakan bahwa ini workshop nih ada gitu kan. Oke. Om, kesulitan nggak untuk dapetin bahan baku di Samarinda ini? Kayak Alhamdulillah sih material kita punya. nggak kesulitan sih, sekarang kan supplier sudah mulai banyak. Udah mulai banyak ya. Ada Nika Jaya, Iya. Samarinda nih kan. Deka Jaya, Pulau Intan, Pulau Intan. Sumber Rezeki, Sumber Rezeki. Iya, dan ada yang baru juga tuh yang di Agus Salim tuh saya lihat tuh. gitu. Deka Jaya. Udah pernah ke sana Om? Belum pernah Om. Belum pernah. Apa namanya? Deka Jaya. Oh Deka Jaya. Deka Jaya. Nantilah saya bikin konten shop tour lah, jalan-jalan ke tokonya ya. Setahu saya sekarang ada banyak sih supplier untuk kayak kebutuhan material kita lah, HPL, plywood, lem, varian-varian lem juga, lem kuning kan banyak sekali ya. Sampai Tako pun bikin lem kuning ya. Iya. Iya, kayaknya Tako mau ambil semua nih Om. Iya nih Tako nih. Aksesoris dia punya, ya kan? HPL dia punya. Gak lama dia bikin plywood ya Om. Plywood. Brand Tako ya. Mantap sekali. Oke Om. Om mungkin itu aja sih ngobrolan kita ya. Oke. Sekali lagi Om, terima kasih banyak saya boleh main ke sini, boleh ngacak-ngacak ini tadi posisi bukan di sini, saya tarik ke sini ya kan. Sekali lagi terima kasih banyak Om. Mudah-mudahan jobnya semakin banyak. Tukang-tukang juga makin semangat tiap hari ngerjainnya. Jadi bisa membawa berkah buat semua ya. Dan mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi apa ya?
penyemangat buat temen-temen yang pengen memulai jadi tukang lah ya. Iya. Karena jadi tukang kayu itu keren menurut saya Om. Keren, Sangat keren sekali pos. Jadi tukang kayu itu. Asli. Oke. Om sekali lagi terima kasih banyak Om ya. Makasih Sukses banyak, Om. buat Blackwood interiornya. Buat Madi. Dan semakin mantap. Terima kasih yang udah nonton ya. Jangan lupa kalau kalian suka video ini kalian boleh like, share dan komen. Jangan lupa juga di subscribe biar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Edi Saputra bersama Firman Om Pratama. Firman dari Blackwood Interior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam pertukangan duniawi.